lagi di Dokter Ros Indonesia. Nah, bagi Anda nih pemirsa yang sedang hamil, wah hamil itu kan masa yang sangat dinanti-nantikan oleh para pasangan suami dan istri. Dan pada masa awal kehamilan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena di masa-masa itulah yang paling rawan terjadi keguguran. Masa pada awal kehamilan adalah masa pembentukan dari embrio sampai terbentuklah janin dengan sempurna. Dan pada masa itulah diperlukan nutrisi yang tepat untuk kehamilan baik bagi ibu dan juga untuk kesehatan janinnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi yang tepat, saya mau nanya nih dengan bintang tamu saya yang hadir kali ini sedang hamil. Halo Nikta Gina. Halo dokter, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan juga bersama kita sudah hadir di sini Dokter Febriansah Darus. Apa kabar, Dok? Halo dokter. Apa kabar? Nikta Gina hamilnya sudah berapa bulan nih? Ini jalan 10 bulan. Hah? Oh, Udah kelewatan ya. Kayaknya Ini lewat tuh. Iya. Alhamdulillah sekarang udah 19 minggu, berarti 19 udah mau minggu. 5 bulan ya. Udah mau 5 bulan. Iya, Oh, tapi tetap sehat terus nih. Iya Juang, harus tetap energi. Oh, Walaupun tetap. sebenarnya pulang dari sini langsung pijit. Oke, kalau makanan sendiri ada nggak sih Nikta nih yang makanan dicari atau mungkin justru malah dihindarin? Nggak mau makan sesuatu gitu? Aku nggak mau makan sesuatunya itu lebih karena terpaksa sih ya kayak makanan yang mentah-mentah, kayak aku pencinta sashimi banget, kan nggak boleh katanya ya dok ya kalau makan yang mentah-mentah katanya kurang bagus gitu. Terus abis itu aku biasa suka makan kayak sate-satean atau apa. yang Banyak yang bakar-bakar. bilang katanya kalau dibakarnya kurang sempurna atau terlalu gosong segala macam juga nggak baik gitu. Sama durian itu juga kesukaan aku ya, dihindar-hindari. Jadi berusaha cari makanan yang sehat-sehat yang pas nutrisinya buat aku juga buat bayi aku gitu. Nah itu dia, namun yang namanya ibu hamil itu kan cenderung makannya tuh pokoknya makan gitu yang banyak, tapi jarang yang memperhatikan nutrisinya. Iya bener, apalagi kalau ngidam ya dok ya. Nah makanya, tapi menurut dokter Febri sendiri nih, kalau nutrisi yang tepat bagi ibu hamil itu seperti apa dok sebenarnya? Ya, benar sekali tadi apa yang Gina bilang sama dokter Esa bilang. Jadi kalau kita ngomongin kehamilan, yang paling penting itu adalah nutrisi dalam kehamilan harus tercukupi ya. Jadi sebenarnya bukan jumlahnya yang harus banyak, tetapi adalah nutrisinya. Jadi selama kehamilan harus ada asam folat, harus ada vitamin D, harus ada zat besi atau iron, harus ada kalsium. Jadi cara gampang mengingatnya adik. Adik A ya. buat asam folat, D buat vitamin D, I buat zat besi, dan K buat kalsium. Seperti yang ada di depan kita nih tampaknya nih dokter Febri. Iya, di sini ada beberapa contoh bahan banyak makanan makanan nih. ya. Contohnya di sini ada sumber-sumber asam folat, ada roti gandum, ada buah alpukat, ada Itu apa ini? kesukaan saya tuh. Kacang almond, Kacang almond. ada bayam, Ada bayam ada dan juga pisang. pisang. Ini kesukaan aku Iya, kalau jadi pisang. asam folat ini tujuannya adalah satu untuk membantu pembentukan sel darah merah pada ibu hamil. Supaya nggak anemia itu Ya, ya. dan Supaya yang nggak paling kurang penting darah. adalah dia mencegah terjadinya kecacatan otak atau ada istilahnya kecacatan tabung saraf pada janin. Oke, kalau untuk vitamin D sendiri bagaimana? Nah, ini Dok ada Febri? sumber-sumber vitamin D. Ada keju cheddar, ada ikan Ikan tuna tuna ini ya. segar, ini ada ikan Salmon. salmon, ada jamur, dan yang penting adalah susu. Oke. Ini adalah Semuanya sumber-sumber saya suka, Dok. vitamin D. Jadi vitamin D itu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan si janin dan penyerapan kalsium yang akan ibu konsumsi. Oh, jadi kalau kalsium kita konsumsi tetap harus dibantu dengan adanya vitamin D itu. Iya, ya benar sekali. Tapi sebenarnya paling penting adalah sinar matahari vitamin D. Vitamin D dapat dari sinar matahari Berarti pagi aku ya. jemuran kali Pagi-pagi dok ya, harus pagi-pagi. jemuran. Pagi-pagi. Pagi-pagi. siang-siang. Jangan siang bolong. Nanti gosong kalau Gosong siang. nanti Iya, kalau iya, matang bener. yang ada. Nah, Terus kemudian ada ada lagi nih. sumber zat Zat besi besi nih ya. ya. Ada buah tomat, ada kentang, Oke. ada daun bayam, ada kacang merah dan daging Daging merah ya. Ini sumber zat besi. Jadi zat besi itu fungsinya dalam kehamilan adalah untuk mencegah pendarahan, mencegah anemia, dan juga mencegah proses persalinan prematur. Kemudian yang Nah, terakhir, yang terakhir adalah kalsium. kalsium. Kalsium itu kita lihat ada kacang, ada yogurt, kacang kedelai, brokoli, dan susu. Nah, kalau ibu hamil sering keluhannya misalnya pegel, Saya, Dok. kemudian linu-linu di tulangnya. Itu adalah salah satu tanda dia sudah kekurangan kalsium. Kalsiumnya diambil sama si bayi buat pertumbuhan tulang dan giginya nanti. Jadi saya kekurangan tapi bayi saya cukup kan dok? Pasti bayinya nggak mau rugi. Iya Bayinya juga nggak mau sih. rugi. Tapi memang kalau kita lihat dari manfaat yang didapatkan dari nutrisi itu kan bukan hanya bagi janinnya aja, tapi juga bagi ibunya. Iya, betul. Karena yang namanya nutrisi yang tepat lah juga memenuhi suplai energi
bagi metabolisme di dalam tubuh kita, menyeimbangkan metabolisme dalam sel, bahkan juga bisa untuk perkembangan si janinnya agar sehat. Tapi kayaknya kalau misalnya dengar cerita dokter tadi ya, aku setuju banget sama yang dokter bilang. Kebetulan aku juga memakan makanan akhir-akhir ini sih. Aku makan makanan yang nutrisinya itu aku pikirin banget untuk kebutuhan aku, juga untuk bayi aku gitu. Tapi nggak cuma nutrisi dari makanan aja, aku juga rutin minum Laktamil, susu khusus ibu hamil dengan formula Adik Plus, tinggi asam folat, tinggi vitamin D, tinggi zat besi, tinggi kalsium, plus ada juga omega 6 dan serat pangan inulin. Pokoknya semuanya ini udah diformulasi secara tepat oleh Sari Husada Nutrition Research Center. Pokoknya mereka itu ada orang-orang yang ahli dan terpercaya di bidang nutrisi, fisiologi, imunologi, dan juga mikrobiologi pangan gitu. Pokoknya susu formula ini udah didukung dan semuanya itu diformulasi khusus mengandung asam folat yang tinggi untuk memelihara tumbuh kembang si janin itu sendiri, terus juga tinggi vitamin D supaya bisa membantu penyerapan kalsium, terus juga tinggi zat besi untuk kelancaran asupan oksigen, ditambah lagi tinggi kalsium itu untuk pembentukan dan juga untuk kekuatan tulang dan gigi. Dan saat ini Laktamil dengan Adik Plus itu ada 3 jenis nih pemirsa. Ada Inisis itu untuk yang awal-awal hamil tuh, biasanya yang ngalamin mual, muntah gitu. Di dalamnya itu ada kandungan vitamin B6, jadi sesuai nih untuk nutrisi di awal kehamilan. Tapi bisa juga buat pemirsa nih yang lagi persiapan kehamilan minum ini. Terus juga ada lagi Pregnasis, itu susu untuk selama masa kehamilan. Pokoknya semua kebaikan Adik Plus itu ada di situ. Yang bagusnya lagi adalah rendah lemak dan rendah gula dibandingkan sama formula yang sebelumnya. Jadi formulanya itu udah disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Sama buat ibu-ibu nih yang lagi nyusuin ada juga namanya Laktasis. Ini dilengkapi sama ekstrak daun katuk. Kan selama ini kita percaya ya kalau daun katuk itu bisa untuk melancarkan ASI. Jadi buat pemirsa nih, untuk bantu penuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan, selalu percayakan pada Laktamil, bekal tumbuh kembang si kecil. Nah pemirsa, itulah tadi informasi yang sudah diberikan oleh Dr. Febri dan juga Nikta Gina. Setelah ini nih, jangan kemana-mana ya, karena Dr. Rian Tamrin akan hadir secara live untuk Anda, live langsung dari Trans Studio Mall Bandung. Nah tetap di Dr. As Indonesia.